Robohnya Surau Kami, karya A.A. Napis. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira 1 kilometer dari arah pasar, sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, berbeloklah Tuan ke arah gang sempit. Di ujung jalan, nanti Tuan akan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pincuran mandi. Dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadat. Sudah bertahun-tahun ia sebagai penjaga surau. Kadang orang menyebutnya Garin. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak pernah mendapatkan apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipungutnya sekali sejumat. Sekali 6 bulan, ia mendapat 1/4 dari hasil pemungutan ikan kolam emas itu. Dan sekali setahun, orang-orang mengantarkan fitrah Idul Fitri kepadanya. Tapi sebagai Garin, ia tidak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau, karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu. Orang-orang suka meminta tolong kepadanya mengasahkan pisau atau gunting, sembari memberi imbalan sambal. Orang-orang laki-laki yang minta tolong kepada kakek cuma memberi imbalan rokok, kadang-kadang uang. Tapi yang paling sering diterima kakek ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Jika Tuan datang sekarang, Tuan hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan suatu kesucian yang akan roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya. Secepat anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan mencopoti perkayuan, yang terutama secepat anak-anak berlari di dalamnya dan secepat perempuan mencopoti perkayuan, yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang yang tak hendak memelihara apa yang tidak ia jaga lagi. Dan biang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah dongengan yang tak dapat disangkal kebenarannya. Begini ceritanya. Sekali aku datang pula kepada kakek.
untuk mengupah sesuatu. Biasanya kakek gembira menerimaku karena aku sering memberinya sedikit uang. Tapi sekali ini kakek begitu muram. Di sudut benar ia duduk dengan lututnya menegak menopang tangan dan dagunya. Pandangannya sayu ke depan. Seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk pikirannya. Sebuah belek susu yang berisi minyak kelapa, sebuah asahan pisau yang halus, kulit sol panjang, dan pisau cukur tua berserakan di kaki kakek. Tidak pernah aku melihat kakek begitu durja, dan belum pernah salamku yang tak disahut seperti ini. Kemudian aku duduk di sampingnya dan aku jamah pisaunya. Dan aku tanya kepada kakek, "Pisau siapa ini, kek?" "Ajo Sidi." "Ajo Sidi?" Kakek tidak menyahut. Maka aku ingat Ajo Sidi, si pembual itu. Sudah lama aku tidak ketemu dia, dan aku ingin ketemu dia lagi. Aku senang mendengar bualannya. Ajo Sidi bisa mengikat orang-orang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Tapi ini jarang terjadi karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai pembual, sukses terbesar baginya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakan yang menjadi model. Orang-orang yang diejek yang diceritakannya menjadi pameo pelakunya. Ada-ada saja orang-orang di sekitar kampungku yang cocok dengan watak pelaku ceritanya. Ketika sekali ia menceritakan sebagai sifat seekor kata, dan kebetulan ada pula orang yang ketagihan menjadi pemimpin berkelakuan seperti kata, maka untuk selanjutnya pemimpin itu disebut sebagai pemimpin kata. Tiba-tiba aku ingat lagi kakek dan kedatangan Ajo Sidi kepadanya. Apakah Ajo Sidi telah membuat bualan tentang kakek? Dan bualan itukah yang mendurjanai kakek? Aku ingin tahu. Lalu aku tanya kepada kakek lagi, "Apa ceritanya, kek?" "Siapa?" "Ajo Sidi." "Kurang ajar dia." Kakek menjawab. "Kenapa?" "Mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasah tajam-tajam ini akan menggoroh tenggorokannya." Kakek marah. "Marah? Ya, kalau aku masih muda, kini aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya. Ibadatku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadat,
bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diriku kepadanya. Dan Tuhan akan mengasihi orang-orang sabar dan tawakal. Ingin tahuku dengan cerita Ajo Sidi yang memurungkan kakek jadi memuncak. Aku tanya lagi. Kek, bagaimana katanya kek? Tapi kakek diam saja. Berat hatinya bercerita barangkali. Karena aku telah berulang-ulang bertanya, lalu ia bertanya kepadaku. Kau kenal aku kan? Sedari kau kecil, aku sudah di sini. Sedari mudaku bukan? Kau tahu apa yang kulakukan semua bukan? Terkutuklah perbuatanku. Dikutuk Tuhan semua pekerjaanku. Tapi aku tidak perlu menjawab lagi. Sebab aku tahu kalau kakek sudah membuka mulutnya, dia tak akan diam lagi. Aku biarkan kakek dengan pertanyaannya sendiri. Sedari muda aku di sini bukan? Tak ku ingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain. Kau tahu kan? Tak pikirkan hidupku sendiri. Aku tidak ingin cari kaya, bikin rumah. Segala kehidupanku lahir batin kuserahkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Lalat seekor pun enggan aku membunuhnya. Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk, umpan neraka. Marahkah Tuhan kepadaku? Kalau itu yang kulakukan, apakah itu sangkamu? Akan dikutukinya aku kalau selama hidupku mengabdi kepadanya. Tak kupikirkan hari esok. Karena aku yakin Tuhan itu ada dan pengasih dan penyayang kepada umatnya. Umatnya yang bertawakal. Aku bangun pagi-pagi. Aku bersuci. Aku pukul beduk membangunkan manusia dari tidurnya. Supaya manusia bisa bersujud kepadanya. Aku sembahyang 5 waktu. Aku puji-puji dia. Aku baca kitabnya. Alhamdulillah, kataku, bila aku menerima karunia darinya. Astagfirullah, kataku, bila aku terkejut. Masya Allah, kataku, bila aku kagum. Apa salah dengan pekerjaanku? Tapi kini aku dikatakannya manusia terkutuk. Ketika kakek terdiam agak lama, aku menyalakan tanyaku. Ia katakan kakek seperti begitu? Dia tidak mengatakan aku terkutuk. Tapi begitulah kira-kira isinya. Aku melihat mata kakek berlinang. Aku jadi belas kasihan kepadanya. Dalam hatiku, aku mengumpati Ajo Sidi yang begitu memukul hati kakek.
dan ingin tahuku menjadi-jadi. Aku ingin bernyinyir. Aku nyinyir bertanya. Akhirnya kakek bercerita lagi. Pada sewaktu-waktu, kata Ajo Sidi, di akhirat Tuhan Allah akan memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya. Di tengah mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia. Begitu banyak orang-orang yang diperiksa. Maklumlah, di mana-mana ada perang. Dan di antara orang-orang yang diperiksa itu ada seorang yang di dunia ini dinamai Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja karena ia sudah tahu, begitu yakin akan masuk ke dalam surga. Kedua tangannya ditopangkan di pinggangnya sambil membusungkan dada dan menekurkan kepala ke kuduknya. Ketika dilihatnya orang-orang masuk neraka, bibirnya menyengingkan senyum ejekan. Dan ketika ia melihat orang masuk surga, ia melambaikan tangan, seolah-olah hendak mengatakan, selamat bertemu nanti. Bagai tak habis-habisnya orang berantrian begitu panjang. Susut di muka bertambah di belakang. Dan Tuhan memeriksa dengan segala sifatnya. Akhirnya sampailah giliran Haji Saleh. Sambil tersenyum bangga, ia menyembah Tuhan. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama kepadanya. Engkau? Aku Saleh. Tapi karena aku sudah ke Mekah, Haji Saleh namaku. Aku tanya nama. Nama bagiku tak perlu. Nama hanya buat engkau di dunia. Ya Tuhanku, apa pekerjaanmu di dunia? Aku menyembah engkau selalu Tuhanku. Lain? Setiap hari, setiap malam, bahkan setiap masa aku menyebut-nyebut namamu Tuhanku. Lain? Ya Tuhanku, tak ada pekerjaan lain daripada beribadah menyembahmu, menyebut-nyebut namamu. Bahkan dalam kisahmu, aku sakit, namamu menjadi buah bibirku. Dan aku selalu berdoa, mendoakan kemurahan hatimu dan menginsafkan umatmu. Lain? Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya, bagaimana? Suatu suara melengking dari kelompok orang-orang yang lain. Kita protes, kita resolusi saja, kata Haji Saleh. Apa kita resolusi juga? Tanya suara yang lain. Yang rupanya di dunia mereka menjadi pimpinan gerakan revolusioner. Itu tergantung pada keadaan, kata Haji Saleh. Yang penting sekarang, mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali. Di dunia dulu kita didemonstrasi saja, banyak yang kita peroleh. Suara-suara menyala satu persatu. Setuju, setuju, setuju. Mereka bersorak beramai-ramai.
Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan. Dan Tuhan bertanya, "Kalian mau apa?" Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan. Dengan suara yang menggeletar, berirama rendah, ia mulai pidatonya. "Oh Tuhan kami yang maha besar, kami menghadap-Mu ini adalah umat-Mu yang paling taat beribadat, yang paling taat menyembah-Mu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut nama-Mu, memuji-muji kebesaran-Mu, mempropagandakan keadilan-Mu, dan lain-lainnya. Kitab-Mu kami hafal di luar kepala kami. Tak sedikit pun kami membacanya. Akan tetapi Tuhanku yang Maha Kuasa, setelah kami Engkau panggil kemari, Engkau memasukkan kami ke neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tak diinginkan, maka di sini atas nama orang-orang yang cinta kepadamu, kami menuntut agar hukuman yang Kau jatuhkan kepada kami ke surga sebagaimana Engkau jadikan dalam kitab-Mu. Kalian di dunia di mana tinggal?" Tanya Tuhan. "Kami ini adalah umat-Mu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku." "Oh, di negeri yang tanahnya subur itu?" "Ya, benarlah itu Tuhanku. Tanahnya yang maha kaya raya, penuh logam, minyak, dan berbagai bahan tambang lainnya, bukan?" "Benar, benar, benar Tuhan kami. Itulah negeri kami." Maka mereka mulai menjawab serentak. Karena fajar kegembiraan telah membayang di wajah mereka kembali. Dan mereka yakin mereka sekarang bahwa Tuhan telah siap menjatuhkan hukuman kepada mereka. Di negeri mana tanahnya begitu subur sehingga tanaman tumbuh tanpa ditanam? Benar, benar, itulah negeri kami, Tuhanku. Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat? Hai Haji Saleh. Haji Saleh tak dapat menjawab lagi. Ia telah menceritakan segala apa yang ia kerjakan. Kini ia insaf. Pertanyaan Tuhan bukanlah asal bertanya saja. Tentu ada lagi yang belum ia katakan. Tapi menurut pendapatnya, ia telah menceritakan segalanya. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dikatakannya. Dia termenung dan menekurkan kepalanya. Api neraka tiba-tiba menghawa panaskan ke tubuh Haji Saleh. Dia menangis, tapi setiap air matanya mengalir dihisap kering oleh hawa panas neraka itu. Lain lagi? Tanya Tuhan. Sudah hamba-Mu ceritakan semuanya, oh Tuhan yang maha besar, lagi pengasih, lagi maha penyayang, adil dan memahat. Adil dan maha tahu. Haji Saleh yang sudah kuyu mencoba siasat merendahkan diri dan memuji Tuhan dengan pengharapan semoga Tuhan bisa membuat lembut terhadap dan tidak salah bertanya lagi kepadanya.
Tapi Tuhan bertanya lagi. Tidak ada lagi? Oh, Tuhanku, aku selalu membaca kitab-Mu. Lain? Sudah kuceritakan semuanya, Tuhanku. Tapi kalau ada yang lupa, aku katakan, aku pun bersyukur karena Engkau Maha mengetahui. Sungguh tidak ada lagi yang kau kerjakan di dunia selain kau ceritakan tadi? Ya, itulah semuanya, Tuhanku. Masuk kamu! Dan malaikat dengan sigapnya menjewer telinga Haji Saleh ke neraka. Haji Saleh tak mengerti kenapa ia dibawa ke neraka. Ia tidak mengerti yang dikehendaki Tuhan daripada yang ia ceritakan kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak silap? Alangkah tercengangnya Haji Saleh. Karena di antara teman-temannya di neraka itu, di dunia terpanggang semuanya, merintih kesakitan, dan ia tambah tak mengerti dengan keadaan dirinya. Karena semua orang yang dilihatnya di neraka itu tak kurang ibadatnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sempat 14 kali ke Mekah dan bergelar Syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka dan bertanya, kenapa mereka dinerakakan semuanya? Tapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tidak mengerti juga. Bagaimana Tuhan kita ini? Kata Haji Saleh kemudian. Bukankah kita disuruhnya taat beribadat, teguh beriman, dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita. Tapi kini kita dimasukkannya ke neraka. Ya, kami juga heran. Tengoklah, itu orang-orang senegeri dengan kita semua dan tak kurang ketaatannya beribadat. Kata salah seorang di antaranya. Ini sungguh tidak adil. Memang tidak adil, kata orang-orang itu mengulangi ucapan Haji Saleh. Kalau begitu, kita harus minta kesaksian atas kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau ia silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar, 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 sorakan yang lain membenarkan Haji Saleh. Ya, itulah negeri kami. Negeri yang lama diperbudak oleh negeri lain. Ya Tuhanku, sungguh laknat penjajah itu Tuhanku. Dan hasil tanahmu mereka yang mengeruknya dan diangkutnya ke negeri lain, bukan? Benar, benar Tuhanku, hingga kami tak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka. Di negeri yang selalu kacau itu, sehingga kamu selalu berkelahi, sedang hasil tanahmu orang lain juga yang mengambilnya, bukan? Benar Tuhanku, tapi kami soal harta benda itu kami tidak mau tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau Tuhanku. Engkau rela tetap melarat, bukan? Benar, kami rela sekali Tuhanku. Karena kesalahanmu itu anak cucumu tetap juga melarat, bukan? Sungguh pun anak cucu kami itu melarat, tapi mereka semua pintar mengaji Tuhanku. Kitab-Mu mereka hafal di luar kepala. Tapi seperti kamu juga,
apa yang disebutnya tidak dimasukkannya ke hatinya, bukan? Ada, Tuhanku. Kalau ada, kenapa engkau biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teraniaya semua, sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka? Dan engkau suka berkelahi antara kamu, saling menipu, saling memeras. Aku beri kau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadat saja, karena beribadat itu tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Sedangkan aku menyuruh engkau semuanya beramal. Kalau engkau miskin, engkau kira aku ini suka pujian, mabuk disembah saja? Tidak. Kamu semua mesti masuk neraka. Hai malaikat, halaulah mereka ini ke neraka. Letakkan di keraknya. Semua menjadi pucat pasi, tak berani berkata apa-apa lagi. Tahulah mereka sekarang apa jalan yang diredai Allah di dunia. Tapi Haji Saleh ingin juga kepastian apakah yang akan dikerjakannya di dunia itu salah atau benar. Tapi ia tidak berani bertanya kepada Tuhan. Ia bertanya saja kepada malaikat yang mengiring mereka itu. Salah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh. Tidak. Kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka, karena itu kau taat sembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak dan istrimu, sehingga mereka itu kucar kacir selamanya. Inilah kesalahanmu yang sebenarnya. Terlalu egois. Padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara, semuanya, tapi engkau tak mempedulikan mereka sedikit pun. Demikianlah cerita Ajo Sidi yang kudengar dari kakek. Dan keesokan harinya, ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, "Apa kau tidak pergi menjenguk? Siapa yang meninggal?" Tanyaku kagu. Kakek. Kakek? Ya. Tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang mengerikan sekali. Ia menggorohkan lehernya dengan pisau cukur yang paling tajam. Astaga. Ajo Sidi kiranya yang punya gara-gara, kataku. Seraya cepat-cepat meninggalkan istriku yang masih tercengang-cengang. Aku cari Ajo Sidi ke rumahnya, tapi aku tidak berjumpa dengannya. Aku cuma berjumpa dengan istrinya. Lalu aku bertanya, "Mana Ajo Sidi?" "Dia sudah pergi," jawab istri Ajo Sidi. "Tidak tahukah ia bahwa kakek sudah meninggal?" "Sudah. Ia meninggalkan pesan agar membelikan kain kafan buat kakek 7 lapis. Dan sekarang," tanyaku kehilangan akal sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Ajo Sidi yang tidak sedikit pun bertanggung jawab. "Dan sekarang, kemana dia?" "Kerja." "Kerja?"
Tanyaku mulai hampa. Ya, dia pergi kerja.